Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada bab akhir dari kitab Syarah Al-Waraqat fi Ushulil Fiqh, ya, karya dari Imam Haramain Al-Juwaini, kemudian disyarah oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali. Kita sudah sampai kepada bab terakhir, yaitu terkait dengan pembahasan al-ijtihad, ya, atau disebut dengan ijtihad. Ya, musannif menyatakan wa ammal ijtihadu, ya, adapun ijtihad itu adalah fahuwa yadlul wus'i fi bulughil gharadi al maqsud, ya. Dimaksud dengan ijtihad adalah mengerahkan kemampuan, seluruh kemampuan untuk mencapai tujuan, yaitu pengetahuan atau ilmu tentang hukum, agar tujuan tersebut, ya, diperoleh, ya, agar tujuan tersebut didapatkan oleh dirinya. Minal ilmi liyah sulalahu, ya, dari terkait dengan ilmu yang menyampaikan kepadanya. Artinya ketika seseorang melakukan kesungguhan, dia mencari dalil, kemudian mencari argumentasi, menggunakan metodologi, kemudian menyimpulkan suatu hukum fikih dalam Islam, maka itu adalah proses ijtihad, ya. Dengan istilah lain, bahwa ijtihad itu adalah proses kesungguhan seorang mujtahid, ya, dalam memahami nas Al-Quran dan hadis, kemudian menggunakan metode atau metodologinya, ya, untuk menghasilkan suatu hukum dalam bidang fikih atau hukum Islam, ya. Kemudian dikatakan wal mujtahidu, ya, adapun mujtahid itu ingkana kamilal alati fil ijtihad, ya. Jadi seorang mujtahid mesti, ya, harus memiliki seperangkat, ya, tool atau alat yang paripurna, ya, dalam hal ini adalah, ya, keilmuannya itu, ya, untuk apa? Dalam proses ijtihad, ya, kama taqaddama fa in ijtahada fil furu'i wa asaba falahu ajron, ya, sebagaimana, ya, apabila seseorang itu berijtihad, ya, dalam masalah furu'iyah syariat, ya, kemudian dia benar, maka wa asaba falahu ajron, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. 6. Alal ijtihadihi wa isabatihi, ya. Jadi 2 pahala itu di situ terkait dengan ijtihadnya. Dari pahala pertama itu adalah pahala ijtihadnya, kesungguhannya dalam menetapkan suatu hukum, dan yang kedua adalah isabatihi, yaitu dalam hal kebenaran yang diputuskannya, yang ditetapkannya atau yang diperolehnya, ya. Wa in ijtahada fiha wa akhta'a falahu ajrun wahidun. Dan jika seorang mujtahid, yaitu berijtihad, ya, kemudian ternyata dia itu salah, ya, falahu ajrun wahidun, maka dia akan mendapatkan 1 pahala ala ijtihadihi, ya, kesungguhan, pahala pada kesungguhan ketika berijtihad, wa sayati dalilu dzalik, ya. Yang demikian itu akan ada penjelasannya, dia akan dijelaskan di bagian berikutnya. Nah, merujuk pada pembahasan ini, maka yang namanya ijtihad tadi adalah kesungguhan, ya, seorang mujtahid, ya, proses seorang mujtahid dalam menggali hukum, ya, dari Al-Quran, dari hadis, kemudian melihat dari qiyas, kemudian juga dari ijma, ya, kemudian istihsan, istishab, dan metodologi lainnya yang
mereka gunakan. Ya, apabila mereka itu benar, maka mendapatkan dua pahala, pahala ijtihad dan juga pahala dari hukumnya. Sementara kalau dia atau mujtahid itu salah, maka mendapatkan pahalanya, yaitu pahala dalam kesungguhan untuk berijtihad. Ya, 6. Kita lanjutkan. Wa minhum man qala kullu mujtahidin fil furu'i musib. Ya, ada juga yang menyatakan bahwasanya seluruh mujtahid yang berijtihad dalam masalah furu'iyah, catat ya, berarti dalam masalah furu'iyah atau cabang syariat, maka dianggap benar ijtihadnya. Ya, kenapa? Binaan ala anna hukmallahi ta'ala fi haqqihi wa haqqi muqallidihi ma adda ilaihi ijtihadu. Ya, karena didasarkan kepada pandangan bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala baginya dan bagi pengikutnya adalah hukum yang diperoleh dari hasil ijtihadnya. Ini satu pendapat gitu ya, karena memang ada kesungguhannya. Ketika salah ya berarti dia mendapatkan satu pahala saja, dan hukum Allah Subhanahu wa taala itu untuk dirinya yang dia pelajari, sementara hukum yang dia hasilkan atau fikih yang dia hasilkan itu adalah untuk para pengikut madhabnya. Nah, wala yajuzu ayyuqala kullu mujtahidin fil usuli kalamiyatin ay al aqaid. Jadi tidak boleh, tidak dibenarkan apabila dikatakan bahwa seluruh mujtahid benar dalam persoalan-persoalan atau ajaran-ajaran yang sifatnya itu prinsip keyakinan, aqaid ya, terkait dengan usul ya, terkait dengan dasar-dasar dari agama, tauhid, akidah dan lain sebagainya. Sebab ya, kenapa? Karena pendapat ini musibuli anna dzalika yuaddi ila taswibi ahli dhalalah. Ya, sebab kalau pendapat yang mengundang pembenaran terhadap kaum yang jelas-jelas sesat, misalnya kaum Nasrani dan juga misalnya doktrin trinitasnya, ataupun juga Majusi ya, wal Majusi fi qaulihim bi aslainil lil alim nuri wa zulmah ya. Jadi misalnya pendapat ya, jadi ini tidak boleh mengundang pendapat pembenaran kaum yang jelas-jelas sesat ya, misalnya tentang Nasrani dengan doktrin trinitasnya, atau mungkin juga dari Majusi dengan doktrin misalnya dua sumber alam, yaitu cahaya dan kegelapan gitu ya, dan juga mungkin dari orang kafir yang menafikan misalnya tauhid ya, misalnya juga diutusnya para rasul. Mereka orang kafir itu mengingkari adanya nabi dan rasul, kebangkitan, kemudian hari kiamat, dan juga nanti kalangan mulhid yang fi nafihim sifatihi ta'ala ya. Demikian juga orang mulhid yang yang istilahnya itu berpendapat bahwasanya menegasi, artinya sifat Allah Subhanahu wa taala dalam kalamnya. Demikian juga ya dalam hal ya Allah yang menciptakan seluruh perbuatan hamba, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat di akhirat dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan akidah nih ya. Imam Haramain Al-Juwaini berbicara tentang intinya adalah bahwa ijtihad itu bukan dalam hal-hal yang sifatnya itu sudah qat'i, yang merupakan masalah-masalah yang sifatnya adalah asli atau asal atau usul atau dasar-dasar dari agama tersebut ya, maka tidak diperbolehkan ya. Termasuk mungkin tadi terkait dengan dalil ya yang jelas-jelas menunjukkan Nasrani, Majusi, orang-orang kafir, mulhid dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang yang memang sudah jelas sesatnya di dalam nas yang sudah qat'i. 6. Wa dalilu man qala ya, adapun dalil, ada orang yang berpendapat bahwa laisa kullu mujtahidin fil furu'i musiban ya. Ada orang berpendapat bahwa tidak semua mujtahid benar dalam persoalan furu'iyah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya manijtahada wa asaba falahu ajroni wa manijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahidun ya. Jadi kalau orang yang berpendapat bahwa tidak semua mujtahid itu benar, ini didasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manijtahada wa asaba falahu ajron. Jadi siapa saja yang berijtihad kemudian dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa manijtahada, dan siapa saja yang beristihad, wa akhta'a, dan dia itu salah dalam istihadnya,
falahu ajrun wahidun, maka dia akan mendapatkan satu pahala gitu ya, atau ganjaran. 6. Wajhud dalili anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam khata al mujtahida tarotan wa sawabahu ukhra ya. Jadi aspek analisis ya dari wajh dalil ya, dimensi dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah bahwa Nabi menyalahkan mujtahid ini di satu sisi dan membenarkannya di sisi yang lainnya. Maknanya ya ketika seorang itu ijtihad kan dia sudah sungguh-sungguh, sudah betul-betul serius untuk menetapkan suatu hukum ya, tetapi kemudian dia salah misalnya, maka dia tetap mendapatkan pahala ya. Demikian juga wal hadisu rawahu syaikhan wa lafdul Bukhari idajtahadal hakimu fahakama fa asaba falahu ajroni wa idha hakama fa akhta'a falahu ajrun ya. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, idajtahadal hakim, apabila seorang hakim itu berijtihad dan memutuskan fa asaba, dan dia itu benar, falahu ajroni, maka dia akan mendapatkan dua ganjaran, dua pahala ya. Wa idza hakama fa akhta'a, dan apabila dia berhukum atau dia itu memutuskan suatu hukum dan kemudian salah, falahu ajrun, maka dia akan mendapatkan satu pahala ya. Dari sini kemudian kita pahami ya bahwa ya ada ijtihad, kemudian juga mujtahid, dan juga proses dalam ijtihad tersebut ya. Kemudian penulis mengakhiri dari kutip ini ya, makalah ini atau paper ini, buku ini, kitab ini dengan mengatakan tamal kitabu walhamdulillahi wahdahu wa sallallahu ala malla nabiyya ba'dah. Ya telah purna, ya telah sempurna, telah selesai kitab ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga yang tidak ada Nabi setelahnya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma ghafir lana walil muslimina wa kanal farahu min kitabati hadhihi nushah mubarakatin yaumal isnainil mubarak tasi'a syahri safar al-haram min suhuri sanati alfin wa mi'atin wa isrina minal hijrah an-nabawiyyati ala sahibiha afdolus salati wassalam. Jadi kitab ini selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada Nabi setelahnya. Kemudian beliau juga berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kami, Allahumma ighfir lana walil muslimin, dan juga kaum muslimin semuanya ya. Naskah ini ditulis selesai ya pada hari Senin tanggal 9 Safar tahun 1120 Hijriah ya. Demikian pembahasan dari kitab ya Syarah Al-Waraqat fi Ushulil Fiqh, karya dari Imam Al-Haramain Al-Juwaini dan juga disyarah oleh Imam Jalaluddin Al-Maghali. Mudah-mudahan bermanfaat dari kitab ini, dan kita di lain waktu akan membahasnya lebih detail lagi sehingga kita akan mendapatkan manfaat ilmu dari kitab ini. Demikian, in wajadtum sawaban fahuwa minallahi azza wa jalla, in wajadtum khata'an fahuwa minni, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.